Tiga, Luli, yang saya hormati, Babin, Mas, Desa Manola, yang saya hormati penitia, penyelenggara, pemilihan kepala desa definitif Desa Manola, yang saya hormati, Bapak calon kepala Desa Manola nomor urut 4, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, kaum perempuan, singkatnya para hadiran yang sama saya kasih. Melalui kesempatan ini, saya sedikit menginformasikan bahwa sesungguhnya hari kemarin juga saya adalah bagian daripada calon yang dikategori gugur. Dan kenapa hari ini? Ketika saya berdiri, dan ini adalah kali yang kedua saya berdiri di rumah calon dan diminta untuk memberi kata sambutan. Hari ini pernyataan sikap bahwa sesungguhnya seorang Julius Libar ada di calon nomor urut 4. Sehingga jangan bingung dan jangan ragu. Kalau Julius Libar semua ini calon kita punya saudara. Namun saya punya prinsip, komitmen menyatakan bahwa saya sesungguhnya harus pilih orang yang terbaik menurut saya sendiri. Kalaupun tidak terbaik menurut semua masyarakat Manola, tapi menurut saya dia adalah calon yang sudah terbaik buat saya. Sedikit saya tegaskan bahwa kebetulan tadi Amaril juga sintir bahwa seorang Petrus Daniloja sudah bertarung 3 kali di calon kepala desa, dan kali ini adalah kali yang keempat. Sekaligus Petrus Daniloja berkampanye di hari Kamis. 4 tambah 4 8 tambah dengan urut 4 12, maka Tuhan Yesus punya murid adalah 12. Genap bagi saya. Sesungguhnya di Manola yang bertarung hari ini dari 5 orang calon bukan siapa-siapa. Mereka bersaudara, anak, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki, ipar, pak ipar. Jadi tidak perlu juga kalau saya sebagai perwakilan keluarga dari keluarga besar Petrus Daniloja mau membeda-bedakan orang, harus Petrus yang terbaik. Tidak juga. Calon 1 tidak baik, calon 2 tidak baik, calon 3 tidak baik, calon 4 tidak baik, dan calon 5 tidak baik. Tidak. Semua mereka baik. Dan inilah putra-putri Manola yang dapat dipersembahkan untuk Manola. Cuma kita juga dapat mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Petrus Daniloja dengan tidak bosan-bosannya dia maju sebagai calon kepala desa. Tentu ada tujuan tertentu. Ya, tujuan yang dapat saya maksudkan adalah dia mau mensejahterakan masyarakat Desa Manola, mau membangun untuk Manola, mau mengabdi untuk Manola, mau menata suku Manola. Ini saja yang membuat saya kenapa harus mengambil sebuah keputusan harus saya terus atas dasar karena apa yang menjadi keinginan seorang Petrus Daniloja. Saya baca kali keempat dia bertarung. Kalau mau memperkaya diri Bapak Petrus Daniloja bukan tempat kita memperkaya diri, ini kaca Piles. Kalau mau memperkaya diri, terjun di usaha. Kalau kancah desa bukan tempat kita memperkaya diri. Siap kita jadi orang miskin kalau sudah jadi kepala desa. Karena ketika kita menjadi seorang kepala desa, ia adalah melayani masyarakat, memberi dan mengabdi masyarakat. 1 kali 24 jam Bapak Petrus Daniloja, rumah siap terbuka. Tidak ada orang gila yang datang ke rumahnya kepala desa. Kalau dia gila, dia pergi gila di hutan sana. Ngapain dia datang gila di rumahnya Bapak Petrus? Sementara dia tahu kalau ada yang Tuhan berkehendak Bapak Petrus Daniloja menjadi seorang pemimpin.
dia tahu bahwa itu adalah rumah pemimpin. Kau juga di masyarakat itu di tengah malam, berarti ada kepentingan yang sudah tidak bisa dia tanggung, tidak bisa dia tunda. Maka salah satu cara dia harus ketemu seorang kepala desa untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua, kalaupun saya bagian daripada perwakilan keluarga, tapi sedikit saya tegaskan dan saya titip buat Bapak calon nomor urut 4. Ketika Tuhan berkehendak, rakyat percaya Bapak terpilih menjadi seorang pemimpin. Saya mohon, bagaimana kita menata sebuah wilayah desa, tentu datang dari sebuah tapal desa yang jelas. Saya mohon memperjelaskan tapal batas desa itu adalah kunci keberhasilan untuk memajukan sebuah wilayah desa, sehingga jangan masyarakat yang jadi korban akibat dari kepentingan seorang pemimpin. Biar kita banting kepala bagaimana mau menata sebuah wilayah jika tapal desanya belum jelas, tapal batasnya belum jelas, tidak akan kita mampu mensejahterakan masyarakat desa. Jadi saya mohon lewat kesempatan yang ada ini, kalaupun saya sebenarnya bagian dari perwakilan keluarga besar Petrus Tagiloya, tapi ini saya titik di atas meja Bapak calon nomor urut 4, tolong memperjuangkan tapal desa di desa Makaridi dan di desa Pondok, bahkan di desa Oledea, sehingga dia jelas, bahkan pula di desa Oledea dia harus jelas, sehingga ketika di belakangnya Bapak nanti bagi kami tokoh-tokoh muda atau Bapak punya anak tidak terlalu berpikir mana pada batas desa yang benar. Kita tidak menimbulkan sebuah hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Saya rasa ini hal yang perlu beban besar buat Bapak Petrus Tagiloya. Jika Tuhan berkehendak, rakyat percaya Bapak terpilih menjadi seorang pemimpin, ini adalah tugas dan tanggung jawab yang perlu Bapak selesaikan secepat mungkin. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-kata terlanjur, jika ada hal-hal yang kurang menyentil. Jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, sekali lagi saya mohon maaf, Bapak. Waktu dan kesempatan saya.